yayasan akan berakibat pidana. Dalam banyak kasus, organ yayasan banyak yang menerima gaji atau bahkan kekayaan lainnya dari kegiatan usaha atau operasional yayasan. Ada peluang dalam undang-undang yayasan, tapi hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat SS dimanapun berada. Pada hari ini saya akan coba menyajikan lagi terkait dengan yayasan. Apakah yayasan dapat melakukan bisnis? Jadi kalau kita lihat di dalam praktek, banyak orang mendirikan yayasan tapi dengan tujuan bisnis, baik langsung maupun tidak langsung. Juga banyak juga dari pendiri yayasan, termasuk juga para pembina, pengurus, pengawas, juga mendapatkan bagian keuntungan dari yayasan tersebut. Nah, untuk itulah dalam kesempatan ini coba kita bahas apakah yayasan itu dapat melakukan bisnis. Nah, kita lihat di dalam Undang-Undang Yayasan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, jadi perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Jadi sebagai dasar hukum positif, mendefinisikan yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Jadi ini kita garis bawahi Jadi yayasan itu, jadi kalau kita udah niat mendirikan yayasan, tujuannya hanya 3 itu, di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Yayasan dibentuk dengan tujuan jelas, yaitu adalah sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Dapatkah yayasan melakukan bisnis? Nah, ini pertanyaan. Karena banyak sekali persoalan dalam hal ini. Saya juga sering diminta sebagai saksi ahli. Jadi ada suatu yayasan melakukan bisnis, bahkan secara langsung, secara terang-terangan, menerima rekening dari hasil keuntungan dan lain sebagainya. Nah, ini hati-hati Nah, dalam kesempatan ini saya sangat jelaskan bahwa yayasan tidak boleh melakukan kegiatan bisnis. Nah, yayasan tidak bertujuan untuk mencari profit dan memiliki batasan-batasan tertentu bagi yayasan ketika menjalankan maksud dan tujuannya. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Berbeda dengan PT, perseroan terbatas, jelas itu tujuannya adalah profit, komersial, keuntungan. Nah, sementara yayasan adalah non-profit, jadi dia tidak mencari keuntungan, atau bisa dikatakan untuk kegiatan sosial. Nah, kita lihat di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Yayasan, bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Nah, ini ada peluang dalam undang-undang yayasan. Tapi hati-hati, jangan sampai nanti Anda terjerambab ke masalah hukum atau masalah baik perdata maupun pidana Nah, di dalam ketentuan pasal ini yang dimaksud dalam arti bahwa bisa mendirikan suatu badan usaha
sekarang kita lihat satu persatu ya. Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung. Ingat ya. Jadi tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung. Tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain di mana yayasan menyerahkan kekayaannya ya. Nah, meskipun yayasan bisa melakukan kegiatan usaha tadi melalui badan usaha yang didirikannya, melalui penyertaan modal pada badan usaha lain, ada batasan bagi yayasan menyerahkan kekayaannya. Jadi tidak boleh nanti kekayaan yayasan itu sebagian besar diserahkan kepada badan usaha tersebut ya. Nah, diatur tadi di dalam pasal 3. Nah, ini dilanjutkan juga di dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Yayasan. Yang mana yayasan hanya dapat menyetorkan paling banyak 25% dari seluruh kekayaan yayasan. Nah, jadi maksimum hanya 25%. Jadi nggak boleh lebih dari 25%. Apakah kekayaan yayasan bisa dialihkan? Ya. Nah, jadi jangan sampai nanti seolah-olah yayasan itu milik pendiri atau milik dari pembina atau pengurus, ya. Nah, apakah bisa dialihkan? Jawabnya tidak bisa, ya. Jadi kekayaan yayasan ini ya tidak diperbolehkan untuk dialihkan atau dibagikan secara langsung maupun tidak langsung kepada pembina, pengurus maupun pengawas yayasan. Kekayaan yayasan yang berbentuk uang maupun bentuk kekayaan lain tidak boleh dibagikan kepada organ yayasan, baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium yang dapat dinilai dengan uang. Hal tersebut sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Yayasan akan berakibat pidana. Nah, hati-hati ya. Kita lihat di dalam pasal 70 Undang-Undang Yayasan. Ayat 1, setiap anggota organ yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat 2, selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan. Undang-undang tidak memperbolehkan pembagian kekayaan yayasan kepada organ yayasan. Ingat ya, jadi yayasan itu tidak sama dengan PT ya. Jadi yayasan itu adalah milik masyarakat ya, bukan milik pendiri. Jadi pengurus yayasan ya, termasuk juga organ yayasan itu tidak boleh memperoleh pembagian kekayaan yayasan. Nah, akan tetapi pengurus yayasan dapat menerima gaji, upah ataupun honorarium ya. Nah, hal tersebut dapat diatur dan ditentukan dalam anggaran dasar yayasan. Pengurus yayasan yang dapat menerima gaji, upah atau honorarium adalah pengurus yayasan yang bukan pendiri. Ingat ya, yang bukan pendiri ataupun tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas, serta melakukan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. Jadi supaya agak hati-hati ya. Nah, dalam banyak kasus organ yayasan banyak yang menerima gaji atau bahkan kekayaan lainnya dari kegiatan usaha atau operasional yayasan. Nah, jadi hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan dan berpotensi untuk dikenakan sanksi pidana hingga intervensi oleh pemerintah dalam pengelolaan yayasan tersebut. Nah, apakah organ yayasan tidak dapat merangkap jabatan? Organ yayasan tidak dapat merangkap jabatan dan dilarang oleh Undang-Undang Yayasan. Jadi baik pembina, pengawas, pengurus tidak boleh menjabat sebagai direksi atau komisaris di dalam PT di mana dia yayasan merinvestasikan atau menjadi pemegang saham di dalamnya. Jadi di dalam pasal 3 tadi yayasan boleh mendirikan badan usaha PT,
Tapi tidak boleh para pendiri, para pembina, pengurus maupun pengawas menjadi pengurus di dalam perusahaan tersebut. Nah, apabila ada rangkap jabatan oleh organ yayasan dan terjadinya kerugian organ yayasan, maka organ yayasan itu bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yayasan tersebut. Ya, ingat, bertanggung jawab secara pribadi. Nah, ini disebutkan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Yayasan bahwa setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga. Nah, sekarang apa batasan kerjasama dengan pihak terafiliasi? Kita harus ingat, ya. Yayasan tidak dapat melakukan atau membuat perjanjian tertentu. Perjanjian tertentu yang dimaksud adalah perjanjian yang dibuat dengan pihak-pihak yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus, atau pengawas yayasan, ataupun seorang yang bekerja di yayasan. Seperti tadi, yayasan mendirikan suatu PT atau badan usaha. Itu termasuk pihak yang terafiliasi. Nah, perjanjian tersebut tidak dapat dilakukan karena akan timbul konflik of interest dan dilarang oleh undang-undang yayasan. Nah, akan tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan, ya, atau aturan tersebut tidak berlaku apabila perjanjian yang dibuat bermanfaat, ya, bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan. Hal tersebut diatur dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Yayasan. Nah, untuk itulah kita harus mengetahui betul, sekali lagi dapat saya simpulkan bahwa yayasan itu tidak boleh melakukan bisnis. Jadi tujuan yayasan itu hanya bersifat sosial, ya, keagamaan, dan di bidang pendidikan atau di bidang sosial. Jadi dia tidak boleh melakukan bisnis. Nah, yayasan juga, baik itu organ yayasan termasuk pengurus, pembina, pengawas, tidak boleh mendapat keuntungan atau dapat bagi hasil dari yang dilakukan oleh yayasan, termasuk juga badan usaha dari yayasan. Nah, ini sesuai dengan pasal 5 Jungto pasal 70 Undang-Undang Yayasan, maka dapat dipidana. Untuk itulah kita harus selalu berhati-hati, ya, di dalam mendirikan yayasan, menjadi organ yayasan, jangan sampai terjadi permasalahan hukum. Demikianlah dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Silakan dapat di-like, di-share, dan bagi yang belum di-subscribe, silakan di-subscribe karena subscribe itu gratis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.